Di sebuah tempat yang seharusnya sunyi dan ditinggalkan, justru tersimpan rahasia kelam. Oktober 2020, warga Kabupaten Berau digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita di bekas penangkaran buaya. Lokasi penemuan berada di bumi perkemahan Mayang Mangurai, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Area ini dulunya merupakan penangkaran buaya, namun sudah lama terbengkalai dan hanya menyisakan kolam-kolam besar yang gelap dan berlumpur. Warga yang sedang melintas sedang singgah di tempat itu, dan awalnya terlihat seperti manekin. Tapi saat didekati, mereka melihat sesosok tubuh perempuan tersangkut di ranting kayu di pinggir kolam. Awalnya, banyak yang mengira-ngira korban tewas diterkam buaya, tetapi polisi berkata lain. Dugaan itu langsung runtuh saat polisi tiba dan melakukan pemeriksaan awal. Ditemukan fakta mengerikan. Tangan korban terikat tali, mulut korban dilakban rapat, tubuh korban tanpa celana, dan yang paling penting, tidak ada tanda-tanda serangan buaya. Artinya satu, ini bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan. Korban kemudian diidentifikasi sebagai Francisca, perempuan berusia 25 tahun. Francisca mempunyai suami dan satu anak yang berumur 9 bulan. Francisca diketahui bekerja sebagai pekerja lepas sebagai pemandu lagu sekaligus menjadi pelayan di sebuah kafe. Tapi ada sisi gelap yang sudah jadi rahasia umum di tempat karaoke, dan itu dialamilah oleh Francisca sendiri. Sebelumnya, suaminya sudah pernah melarang Francisca untuk kerja di tempat karaoke itu. Tapi karena pengeluaran yang membengkak dan ekonomi yang sulit yang mengharuskan Francisca untuk bekerja di tempat gelap tersebut. Tapi sebelum bekerja, suaminya selalu memperingatkan untuk kerja sesuai job desk saja. Dan selalu ingat kalau Francisca sudah mempunyai suami dan anak. Francisca dikenal oleh rekan-rekannya sebagai pribadi yang ramah dan tertutup soal kehidupan pribadinya. Namun, beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan, Francisca diketahui pergi untuk bertemu seseorang. Dan pertemuan itu adalah pertemuan terakhir dalam hidupnya. Dari penyelidikan polisi, terungkap bahwa Francisca bertemu dengan seorang pria bernama Ricky, usianya 34 tahun. Dan ternyata Ricky bukanlah orang asing. Ia adalah teman kencan korban atau selingkuhannya Francisca. Jadi ceritanya, Francisca ini tergodalah dengan ajakan Ricky untuk melakukan job lain, yaitu bercocok tanam dengan Ricky karena dijanjikan bayaran yang besar. Singkat cerita, akhirnya mereka dekat karena sama-sama bawa perasaan, dan mereka berdua mulai membangun hubungan gelap. Padahal saat itu Ricky juga sebenarnya sudah mempunyai istri dan 2 anak. Dan Ricky juga ternyata seorang mantan narapidana kasus narkoba di tahun 2010. Ricky bekerja di suatu perusahaan di Kalimantan menjadi koordinator lapangan yang setiap bulannya mendapatkan gaji yang lumayan besar. Sampai dia pun bisa sering jajan di tempat hiburan itu, yang membuat dia kenal dengan Francisca dan mulai hubungan gelap dengannya. Karena mereka sudah sama-sama memiliki pasangan, jadinya mereka awalnya komitmen berhubungan hanya karena kepuasan saja. Tapi karena Francisca sudah mulai merasa nyaman, akhirnya beneran bawa perasaan dengan Ricky. Sampai akhirnya beberapa bulan mereka dekat, Francisca mulai minta dinikahi. Ricky sudah pasti menolak karena sejak awal mereka sudah komit berhubungan hanya untuk senang-senang di luar saja. Karena sudah sering ditolak, Francisca mulai mengaku hamil akibat ulahnya Ricky ini dan mulai maksa Ricky untuk tanggung jawab menikahi Francisca dan sampai maksa Ricky untuk menceraikan istrinya. Karena Ricky kekeh menolak, Francisca sudah kehabisan akal, mulai mengancam melaporkan soal perselingkuhan mereka ini ke istrinya. Karena ancaman ini, Ricky mulai gelisah. Karena sebenarnya Ricky tidak mau menceraikan istrinya, karena Ricky sudah mempunyai 2 anak dan dia tidak mau semua hancur hanya karena selingkuhannya ini. Karena Ricky menganggap bahwa Francisca sebagai masalah yang membuat Ricky resah dan gelisah, muncullah pikiran nekatnya untuk menghabisi Francisca dari dunia ini. Karena takut terus-terusan gelisah dengan ancaman Francisca, akhirnya di tanggal 18 Oktober 2020, setelah lama menimbang, Ricky pun mulai berani dan nekat mutusin untuk menghabisi Francisca dari dunia ini sebelum dia membongkar perselingkuhan mereka. Akhirnya, di hari Senin tepatnya jam 10 pagi, Ricky langsung pergi ke rental mobil untuk menyewa mobil Toyota Innova warna putih dan mengaku menyewa mobil untuk kebutuhan perusahaannya. Setelah mengurus semua persyaratannya, singkat cerita, sekitar jam 16 sore, Ricky membawa mobilnya dan berhenti di pinggir jalan di depan gang rumah Francisca dan mulai menghubungi Francisca. Di situ Ricky pun mengajak Francisca jalan-jalan di sore itu juga. Awalnya Francisca menolak karena suaminya belum pulang kerja, karena anak mereka yang berumur 9 bulan tidak ada yang menjaga.
Akhirnya Francisca pun minta malam saja jalan-jalannya saat suaminya sudah di rumah. Dan Francisca minta jangan jemput dia di depan gangnya karena takut ketahuan oleh suaminya. Jadi Francisca minta dijemput di RSUD Dr. Abdul Rifai yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah itu Ricky pulang ke rumahnya. Singkat cerita, saat suaminya sampai di rumah, Francisca sempat makan bersama suaminya di rumah. Nah, setelah itu dia pun pamit dan kerja seperti biasa menggunakan motornya. Setelah itu, Francisca pun pergi ke RSUD Dr. Abdul Rifai untuk parkir motornya di situ. Dan dia pun menunggu Ricky di pinggir jalan gerbang masuk RSUD. Tidak lama kemudian, di jam 19 malam, Ricky pun datang menjemput. Mereka pun langsung jalan-jalan ke tempat yang benar-benar sepi. Ricky pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan mengajak Francisca untuk bercocok tanam di dalam mobil. Mereka melakukannya di kursi belakang mobilnya. Saat mereka sedang asyik, Ricky pun sempat berpikir untuk langsung mencekik Francisca. Tapi karena masih ragu-ragu, jadi niatnya sempat diundur. Dia takut gagal karena cuma dengan tangan kosong. Jadi setelah bercocok tanam, Ricky mengajak untuk jalan-jalan lagi, kembali ke arah kota. Saat di perjalanan, Ricky terus memikirkan alat apa yang bisa dia gunakan untuk menghabisi Francisca. Dan saat jalan-jalan, Ricky berhentilah di sebuah warung di pinggir jalan untuk membeli tali nilon. Setelah itu, Francisca melihat Ricky membawa tali nilon dan sempat dia tanya, "Itu tali buat apa?" Dengan santainya, Ricky beralasan bahwa talinya itu pesanan temannya yang akan digunakan besok di kerjaan. Tanpa curiga sama sekali, Francisca percaya-percaya aja. Dan setelah itu, mereka jalan-jalan lagi. Dan Ricky mulai mencari tempat yang aman untuk melakukan aksinya. Karena sudah jalan ke sana kemari, Ricky pun masih ragu-ragu. Dan pada jam 10 malam, karena sudah bingung, Ricky pun mengajak Francisca ke tempat karaoke lain untuk minum sambil karaokean. Di sisi lain, suami Francisca mulai kebingungan karena istrinya belum pulang sampai jam 10 malam. Sedangkan anak mereka yang masih menyusui terus-terusan menangis. Sang ayah berusaha untuk menenangkan dan menidurkannya di rumah. Dan Francisca masih senang-senangnya mabuk sambil karaoke bersama Ricky yang sebagai selingkuhannya. Setelah sejam mereka karaokean, Ricky sudah mulai tidak ragu lagi. Langsung mengajak Francisca kembali ke tempat sepi. Setelah sampai ke tempat sepi, mereka pun berhenti di pinggir jalan. Awalnya, mereka bercocok tanam lagi di kursi belakang mobilnya. Dan saat Francisca sudah lengah, Ricky pun dengan cepat memberanikan diri untuk mencekik Francisca menggunakan tali nilon tadi sampai dia berhenti bernapas dan meregang nyawa. Setelah Francisca tidak bergerak, Ricky pun langsung mengikat tangannya dan mulutnya dia lakban. Kemudian tubuh Francisca dipindahkan ke bagasi belakang mobilnya. Setelah semua beres, Ricky pun dengan buru-buru dengan mobilnya langsung mencari tempat yang aman untuk membuang tubuh Francisca. Tapi setelah muter-muter di jam 2 pagi, masih saja belum menemukan tempat yang pas. Dan karena Ricky sudah ngantuk berat, akhirnya dia sempat menuju rumah teman kerjanya yang tidak jauh dari sana. Dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan meninggalkan tubuh Francisca di dalam mobilnya. Dan dia pun pergi ke rumah temannya dan menumpang tidur sebentar. Paginya, sekitar jam 5.30, Ricky pun bangun dan pamit sama temannya. Setelah itu, dia kembali ke dalam mobilnya untuk membawa tubuh Francisca ke bumi perkemahan Mayang Mangurai yang tidak jauh dari sana. Karena di sana ada kolam penangkaran buaya yang jarang ada pengunjungnya, yang dianggap aman untuk membuang tubuh Francisca. Dan benar, lokasinya sangat sepi. Dan tidak membuang waktu, dia langsung mengangkat tubuh Francisca dan membuang tubuhnya dengan cara dilempar ke kolam buaya tersebut. Dengan harapan tubuhnya habis disantap oleh buaya yang ada di kolam, supaya benar-benar tubuh Francisca hilang, tidak ada jejak sama sekali. Tapi pada saat tubuh Francisca dilempar, sialnya tubuhnya nyangkut di ranting pohon pinggir kolam. Ricky pun panik karena kalau tubuhnya di ranting pohon, tubuh Francisca tidak akan menjadi santapan buaya. Di tengah kebingungan, dia pun berniat masuk melompati pagarnya untuk membuang tubuh Francisca masuk ke air. Tapi niatnya diurungkan karena takut dia yang dimangsa buaya. Karena terburu-buru, dia pun langsung kembali ke mobil dan langsung pergi menuju arah kota untuk mencuci mobilnya di tempat pencucian mobil yang ada di sana. Setelah mobilnya bersih dan memastikan tidak ada jejak atau bekas apapun yang tertinggal di mobilnya, dia pun langsung mengembalikan mobilnya di pihak rental. Dengan keadaan yang merasa panik, dia pun buru-buru pulang ke rumah dan berusaha terlihat tenang di depan istri dan anak-anaknya. Sejak semalaman, suaminya menunggu Francisca tidak kunjung pulang. Bahkan sudah tidak bisa dikontak lagi.
Paginya, suaminya pun berusaha mencari dan bertanya tentang Francisca ke tetangga dan teman-teman Francisca yang bekerja di tempat karaoke soal keberadaan istrinya yang sudah sejak semalam tidak pulang. Tapi semua temannya juga bingung karena tidak tahu kabar terakhir Francisca. Karena semalam Francisca tidak masuk kerja. Karena merasa sudah aneh dan bingung mencari kemana, akhirnya suaminya melaporkan soal hilangnya istrinya ke kepolisian di sana. Di sisi lain, masih di hari yang sama, di jam 5 sore, sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan dengan mobil pribadi sempat berhenti di bumi perkemahan Mayang Mangurai yang niatnya cuma ingin menumpang buang air di sana. Karena di sana ada kolam buaya, jadi mereka iseng untuk melihat-lihat buaya di kolam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka kaget karena melihat tubuh manusia yang tergantung di ranting pohon di tepi kolam buaya. Mereka awalnya mengira itu boneka atau seperti manekin, tapi setelah mereka perhatikan lagi, ternyata itu benar-benar manusia tanpa menggunakan celana dan tangan terikat. Mereka pun kaget, dengan cepat mereka melaporkannya ke pihak kepolisian. Singkat cerita, pihak kepolisian datang ke sana dan dengan cepat mengevakuasi tubuh Francisca. Dan di sore itu juga, berita temuan ini pun menghebohkan seluruh masyarakat di sana, yang diyakini sebagai korban pembunuhan karena pada saat ditemukan, tangannya masih terikat oleh tali dan membuat masyarakat di sana merinding. Dan semua penasaran siapa pelaku di balik kejahatan ini. Setelah itu, beritanya sudah meluas sampai ke telinga Ricky dan istrinya, yang membuat Ricky panik sendiri. Dan hal itulah yang membuat Ricky langsung mengajak istri dan anaknya untuk kabur dengan alasan main ke rumah kakaknya yang ada di kota, tepatnya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Di balik itu, suami Francisca yang mendengar berita penemuan tubuh wanita di kolam buaya langsung pergilah ke RSUD Dr. Abdul Rifai yang jenazahnya akan diotopsi di situ. Karena dari berita, baju yang dikenakan persis dengan baju istrinya waktu pergi semalam. Setelah dilihat langsung dan memastikan kecocokan sidik jarinya, ternyata benar, itu adalah istrinya Francisca. Dan membuat suaminya dan keluarganya syok dan bertanya-tanya, siapa orang yang tega membunuh Francisca. Singkat cerita, pihak kepolisian melakukan penyelidikan karena Francisca sempat pamit ke suaminya menggunakan motor Beat. Terlacaklah oleh polisi bahwa motor itu terdaftar dan parkir di RSUD Abdul Rifai. Kepolisian langsung mengecek seluruh CCTV yang ada di rumah sakit tersebut. Dan ternyata di jam 7 malam, Francisca sempat terekam oleh CCTV RSUD masuk ke mobil Toyota Innova di depan gerbang rumah sakit, yang plat nomor mobilnya terlihat jelas di CCTV. Terlacaklah bahwa pemilik mobil itu dari sebuah rental mobil. Setelah itu, polisi mendatangi tempat rental mobil tersebut dan pemilik rental pun kaget karena kejadian ini. Pemilik rental pun dengan cepat membantu kepolisian dengan mengecek rute mana saja yang dilalui mobilnya menggunakan GPS yang tertanam di mobilnya. Dan benar saja, mobil itu terekam rutenya ke tempat yang dilalui Ricky semalam, yaitu di bumi perkemahan Mayang Mangurai, tempat di mana ditemukan tubuh Francisca tadi. Dan pihak rental pun langsung memberikan informasi identitas Ricky sebagai penyewa mobil itu di hari kejadian. Setelah dapat info alamatnya, polisi langsung mendatangi rumah Ricky, yang ternyata Ricky dan keluarganya sudah tidak di rumah dan diyakini sudah melarikan diri. Singkat cerita, polisi langsung melakukan pengejaran dan selama 4 hari, pencarian Ricky pun berhasil ditangkap di rumah kakaknya yang ada di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Karena ini, Ricky pun langsung dibawa ke kepolisian Berau untuk dilakukan interogasi. Dengan bukti yang ada, Ricky pun tidak bisa berkutik. Dan dia tak punya pilihan lain selain harus mengakui kejahatannya membunuh Francisca yang sebagai selingkuhannya. Karena dia takut dengan ancaman Francisca yang akan membongkar perselingkuhannya ke istrinya saat itu. Karena takut rumah tangganya hancur, Ricky pun terpaksa melakukan semuanya. Setelah dilakukan proses penyelidikan yang panjang, akhirnya di tanggal 12 April 2021 di pengadilan, Ricky pun dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Dan yang akhirnya dia kehilangan segalanya karena istrinya akhirnya tahu tentang perselingkuhan mereka, dan juga dia mendekam di penjara selama 18 tahun yang akhirnya hanya tersisa penyesalan dalam jeruji besi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tempat sepi sering dipilih untuk menyembunyikan kejahatan, dan rencana sempurna hampir selalu gagal. Menurutmu, apakah pelaku benar-benar yakin buaya akan menghilangkan semua jejak? Tulis pendapatmu di kolom komentar.